애가 작아지고 있고. Halo para pekerja keras, selamat datang di Clip and Click. Berhubung ini pertama kalinya video review dibuat dan pas banget masih masa-masa pandemi, jadi film yang akan dibahas ini adalah film yang relate banget sama keadaan pandemi sekarang. Yang di dalamnya ada istilah karantina, pembuatan vaksin, virus bermutasi, pokoknya pasti deh kita sering dengar di berita-berita. Film ini berjudul The Flu yang diproduksi di Korea Selatan dan dirilis pada tahun 2013 yang bergenre action drama sci-fi. Film ini diperankan oleh aktor dan aktris yang terkenal seperti Jang Hyuk, So Hye, Ma Dong Seok, Choi Byung Mo, dan beberapa aktor dan aktris terkenal lainnya. Film ini pasti tonton benar-benar cukup menggambarkan keadaan yang kita lagi alami hari-hari ini sih, tapi ini versi agak sedikit lebay gitu. Penasaran kan sama alur ceritanya? Sini kita ceritain ya. Film ini berawal dari adanya sebuah kecelakaan mobil di distrik bernama Bundang, yang dimana ini adalah awal mulanya Kang Ji-go yang berprofesi sebagai emergency rescue team bertemu dengan Kim In-hye yang sedang terjebak di dalam mobil dan tersangkut di dalam lubang yang dalam. Pertemuan ini akan menjadi awal mula dari pertemuan-pertemuan selanjutnya yang dimana kita akan lihat bareng nih perjuangan mereka bersama-sama. Pada malam harinya, ada dua orang pria bernama Jo Byung-wo dan Jo Byung-ki yang terlihat sedang mengendarai mobil menuju ke sebuah kontainer yang dimana isi dari kontainer ini adalah mayat-mayat yang sudah membusuk. Faktanya, mayat-mayat ini sebelumnya adalah orang-orang yang akan diselundupkan ke Korea Selatan sebagai imigran gelap untuk bisnis perdagangan manusia. Ternyata, di antara mayat-mayat tersebut ada satu orang yang masih hidup bernama Moon Sae, dan kemudian dua orang bersaudara tersebut membawanya pergi. Tapi sialnya, memanfaatkan kelengahan yang ada, imigran yang masih hidup tersebut kemudian kabur, dan di saat yang bersamaan, Jo Byung-wo juga tiba-tiba merasa tidak enak badan. Gejala yang dialami Jo Byung-wo ini adalah badan demam dan batuk-batuk. Parahnya, ketika Jo Byung-wo ini diperiksa oleh dokter di apotek, batuk-batuknya semakin parah, dan di sini kita diperlihatkan secara slow motion bagaimana penyebaran virus ketika seseorang batuk dan masuk ke tubuh seseorang melalui pernafasan. Besoknya, kita akan melihat nih bagaimana virus semakin menyebar dari orang-orang yang ada di apotek sebelumnya ke beberapa tempat yang ada di distrik Bundang melalui batuk-batuk. Tempat-tempat umumnya ini seperti bus, di sekolahan, hingga di tempat penitipan anak-anak. Karena saking parahnya kondisi Jo Byung-wo, akhirnya mau gak mau nih dia dilarikan ke rumah sakit yang dimana tempat kerjanya Kim In-hye sebagai dokter. Setelah diperiksa, dokter-dokter di rumah sakit ini memperkirakan adanya infeksi virus. Dugaan ini semakin diperkuat dengan melihat bukti rekaman yang ada pada HP Jo Byung-wo waktu dia dan kakaknya sedang berada di kontainer yang penuh dengan mayat. Oleh karena itu, Jo Byung-wo terpaksa banget harus isolasi, namun naas dia harus berakhir meninggal dunia. Scene kemudian berpindah ke seorang anak bernama Kim Mi-re yang merupakan anak dari Kim In-hye bertemu dengan Moon Sae di dekat komplek apartemennya. Dan udah pasti secara otomatis dari pertemuan ini, virus kemudian menular ke Kim In-re ketika Moon Sae sedang batuk. Kemudian, di saat dokter-dokter telah menemukan bahwa virus yang membunuh itu adalah virus flu burung, tiba-tiba muncul banyak pasien yang mengalami gejala-gejala virus flu burung dan banyaknya orang-orang di luar yang tiba-tiba meninggal yang menyebabkan kota Bundang menjadi tidak karuan. Kondisi kota Bundang jadi kritis, rumah sakit di seluruh kota Bundang bahkan sudah full karena pasien-pasien flu burung. Di sini kita akan melihat bagaimana reaksi pemerintah Korea Selatan dalam menangani kasus flu burung ini, yang dimana pemerintah terpaksa harus melakukan isolasi terhadap kota Bundang, atau istilah zaman now-nya lockdown, karantina, atau PSBB.
Lalu pemerintah mengumumkan secara resmi bahwa virus yang menyerang ini adalah virus flu burung, atau istilah yang kita sudah pernah dengar atau yang kita familiar itu H5N1. Virus ini udah nyebar begitu cepat sampai pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk menggunakan masker, dan juga pemerintah memerintahkan para tentara untuk membawa seluruh warga yang ada di kota Bundang untuk diisolasi di satu tempat, baik itu warga yang sehat maupun warga yang sudah terinfeksi. Scene kemudian berpindah ke ruang pemerintahan yang dimana sedang terjadi perdebatan antara perwakilan pemerintah dengan para dokter. Di sini, mereka sedang membahas cara mengontrol virus flu burung supaya nggak menyebar terlalu luas. Beberapa keputusan kemudian dikeluarkan oleh pemerintah, seperti tes PCR untuk mengetahui orang terjangkit atau tidaknya, terus rencana lockdown yang pengen diperjelas, dan juga rencana pemerintah untuk membatasi internet dan memotong kabel komunikasi. Rencana ini sih yang terakhir, menurutku, supaya tidak terjadi ada yang hoax, atau mungkin ada kebenaran yang pengen disembunyikan kali ya. Lalu scene selanjutnya memperlihatkan satu persatu orang di tes PCR memasuki ruangan isolasi dengan tenda-tenda sebagai tempat tidur. Tempat ini dijaga super ketat banget oleh para tentara. Di sini kita juga akan melihat bagaimana Kim Ji-go begitu perhatian kepada Kim Min-hee dan anaknya Kim Min-re. Bahkan sampai rela kasih makanan yang udah temennya kasih ke dia. Bayangkan rasanya jadi temennya Kim Ji-go gimana, udah susah-susah nyari makanan, dia juga malah kasih ke orang lain. Scene selanjutnya memperlihatkan ruangan yang dipenuhi oleh orang-orang terinfeksi, dan ternyata Moon-sae ada di sana. Pada akhirnya Moon-sae ini ditemukan oleh tentara yang memang ditugaskan untuk mencari dirinya, karena Moon-sae berhasil untuk tetap hidup meskipun telah terinfeksi virus flu burung. Para dokter berusaha untuk memproduksi vaksin dari antibodi yang dimiliki oleh Moon-sae. Lalu, Kim Min-hee yang mengetahui rencana dokter-dokter tersebut kemudian secara diam-diam membawa anaknya, Kim Mi-re, yang sudah terinfeksi untuk disuntikan vaksin serta transfusi darah dari antibodi tubuhnya Moon-sae. Tapi sayangnya, aksinya diketahui oleh dokter-dokter lainnya yang membuat Kim Mi-re harus dengan terpaksa dibawa ke ruangan isolasi orang-orang terinfeksi dan terpisah dari mamanya. Kemudian Kang Ji-go yang berhasil masuk ke ruangan orang-orang terinfeksi begitu terkejut ketika melihat banyaknya jumlah orang yang dibaringkan di lantai berjejer seperti orang mati dan pembakaran massal orang-orang yang terinfeksi. Faktanya, tindakan seperti ini disembunyikan oleh pemerintah, yang dimana ketika para warga mengetahuinya, mereka menjadi marah dan kesal sehingga mereka melakukan pemberontakan. Saat itu juga, Kang Ji-go berusaha untuk mencari dan menemukan Kim Mi-re yang sebelumnya telah dibawa ke ruangan ini. Setelah berhasil menemukan Kim Mi-re, kemudian Kang Ji-go berusaha untuk membawanya kembali ke ibunya. Namun ternyata, Kim Min-hee dan tim unit darurat di sana terpaksa harus pergi dikarenakan Moon-sae yang tertusuk oleh Ju Byung-ki mengalami pendarahan yang begitu hebat. Ju Byung-ki ini sendiri begitu menyalahkan Moon-sae atas kematian adiknya. Singkat cerita, para warga, Kim Ji-go, dan Kim Mi-re pergi menuju perbatasan isolasi kota Bundang di wilayah barat. Baku hantam terus terjadi antara warga dan tentara yang tidak dapat terelakkan, yang mengakibatkan pihak pemerintah dengan terpaksa memerintahkan tembak di tempat bagi warga yang tetap kekeh untuk melewati perbatasan. Ternyata, vaksin yang sebelumnya disuntikan ke tubuh Kim Mi-re berhasil bekerja dengan baik dikarenakan tubuhnya berhasil membuat antibodi untuk mengalahkan virus flu burung. Tapi naasnya, Moon-sae yang dibawa oleh Kim Min-hee dan tim unit darurat terpaksa harus kecewa melihat satu-satunya harapan mereka meninggal dunia. Lalu Kang Ji-go memberi kabar kepada Kim Min-hee bahwa Kim Min-re berhasil selamat dari virus flu burung, dan disinilah harapan akan vaksin kembali muncul. Kemudian, Kim Min-hee berlari berusaha kembali ke tempat di mana Kang Ji-go dan Kim Min-re berada, yang membuat dirinya ditahan oleh para tentara di perbatasan. Kim Min-hee kemudian berhasil menerobos para tentara dan menghampiri Kim Ji-go dan Kim Mi-re. Memang ya, perasaan sayang dan rindu akan anak dan orang tua berhasil membutakan Kim Min-hee dan Kim Mi-re, sehingga mereka dengan nekat berlari melewati garis polisi. Garis tersebut menjadi pembatas yang tidak boleh dilewati, dan apabila dilewati akan ditembak mati. Karena melewati garis tersebut, salah satu tentara langsung melakukan tembakan beruntun yang membuat Kim Min-hee
tertembak karena dia melindungi anaknya. Di sisi lain, Presiden Korea Selatan yang sudah menerima kabar tentang peluang keberhasilan vaksin membuat dirinya lebih optimis dalam mengeluarkan keputusan untuk menyelamatkan warga Bundang. 대통령인데 발포하지 마세요. 발포하면 안 됩니다. Namun ternyata, perwakilan dari WHO sudah terlebih dahulu mengambil keputusan untuk meluncurkan bom ke arah warga yang memberontak. Di sini kita dapat melihat situasi tegang antara presiden, para pejabat, dan perwakilan WHO. Sementara satu sisi jet tempur sudah siap untuk meluncurkan bom. Presiden pun mengeluarkan perintah ke Angkatan Darat untuk menembak jatuh jet tempur yang membawa bom tersebut. They are my people. I officially demand you withdraw your order. Mr. Schneider, I officially warn you, I will shoot them down. 전투기가 미사일 사정권 안에 들어왔습니다. 격추하세요. Pada akhirnya, perwakilan WHO terpaksa harus menarik mundur jet tempur tersebut dan mau tidak mau menyerahkan kembali keputusan selanjutnya kepada presiden. Akhirnya, presiden pun menjanjikan penanganan dan perawatan yang baik bagi warga Bundang. Dan melalui kesembuhan Kim Il-sung, pemerintah pun akhirnya bisa memproduksi vaksin untuk menyelamatkan para warga yang sudah terinfeksi. Film pun berakhir di sini. Kesimpulan dari gue mengenai film ini, pengambilan keputusan di saat genting itu nggak boleh terburu-buru, karena ada banyak faktor dan risiko yang mesti diperhatikan terlebih dahulu. Tapi, penanganan harus dilakukan secara cepat untuk meminimalisir korban jiwa atau hal-hal buruk lainnya. Di film ini, gue cukup salut dengan pemerintah yang cepat tanggap meskipun ada beberapa kebijakan yang rasanya kurang pas. Kita juga bisa melihat bagaimana peran presiden di belakang layar yang berjuang untuk melindungi rakyatnya meskipun harus menerima banyak pertentangan dari berbagai pihak. Begitulah alur cerita dari The Flu. Semoga kalian enjoy dan terhibur ya. Sekian dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.